Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat apa yang menjadi trending topik selama 24 jam terakhir dan diperbincangkan masyarakat. Namun sebelumnya kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Di hari ini pemirsa yang menjadi trending topik adalah sebanyak 2.000 pencarian. Ini berkaitan dengan bocah Alvaro yang hilang dan berkaitan dengan kasus terbarunya sehingga banyak juga warganet yang ikut mencari tahu dan juga mengikuti dari kasus ini pemirsa. Nah, Alvaro Keanu Nugroho ini merupakan bocah berusia 6 tahun yang hilang sejak 8 bulan yang lalu di sekitar tempat tinggalnya, kini berhasil ditemukan namun kondisinya dalam keadaan meninggal dunia. Kondisi ini pemirsa tentu membuat keluarga Alvaro begitu terpukul meskipun akhirnya Alvaro ini sudah berhasil ditemukan. Pemirsa, jika Anda saksikan saat ini terlihat isak tangis dari nenek Alvaro yang tidak kuat untuk menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Penemuan jasad Alvaro memang dibenarkan oleh Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam yang saat ditemui di rumah duka Alvaro. Berikut kita saksikan dan juga simak pernyataan dari Kapolsek Pesanggerahan. Nanti untuk lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari PPA Polres yang akan memberikan status lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duga cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail dari lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Kami untuk lebih detailnya semua itu nanti ada di Polres ya. Ya, untuk dipastikan kondisinya sudah meninggal dunia, Bu. Kalau itu tadi pernyataan dari pihak kepolisian, nah sementara itu kakeknya Alvaro yakni bernama Tugimin menjelaskan bahwa dirinya baru diberitahu oleh pihak kepolisian pada hari Minggu sore pemirsa. Dan saat ini pun jenazah Alvaro sudah berada di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi dan juga pengambilan sampel DNA yang akan dicocokkan dengan pihak keluarga. Sebelumnya pihak keluarga ini juga sudah sempat untuk menempuh segala cara, berbagai cara dilakukan untuk mencari dan juga menemukan Alvaro. Namun diakhiri dengan kabar yang sangat membuat sedih para keluarga, yakni meninggalnya Alvaro. Sang kakek pun ini mengungkapkan beberapa kenangannya bersama Alvaro ketika Alvaro masih berkumpul bersama dengan keluarga. Kita akan simak pemirsa seperti apa ungkapan dan juga kenangan dari sang kakek dari almarhum Alvaro yakni Tugimin. Berikut ini untuk Anda. Dan makan itu juga nggak sembarangan, nggak semaunya. Kalau apa yang dia sukain, apa yang dia sebut dan diminta, saya harus ada. Misalkan minta nugget, minta sosis, ya harus sosis. Nanti mau gorengin sosis berapa, Dek? 4 ya 4, nggak mau lebih. Gitu. Nah, terus sekolah pun di TK. Selama di TK itu kan 2 tahun di TK itu ya. Dari T0 besar sampai TK A. Itu saya terus antar jemput di sekolahan. Nganter, nunggu sampai dia pulang. Kan gitu. Itu di sekolahan di TK Marti Lestari, Bintaro, Permai 3. Itu. Sedangkan kalau kita
nggak tungguin, itu marah dia, nangis di sekolahan, ngamuk, kan begitu. Makanya saya selalu menunggu sampai dari duduk, dari istilahnya bermain dengan teman-temannya, sampai dia pulang, saya baru kita pulang gitu. Nanti pulang pun juga istilah masih mampir minta mainan, Pak beli gambaran, sukanya kan gambaran, yang gitu, main gambaran, ya udah beli satu aja ya dek, dua kita beli, walaupun harganya satunya 2.000, ya kita minta dua, dibeliin satu nggak mau, ngambek, ya itu seperti itu. Tadi telepon sama cucu saya yang paling gede, Pak ada ibu-ibu dari ibu-ibu polisi gitu, cucu saya bilang begitu, ya udah tunggu dulu, saya bilang. Nah nggak berapa lama kemudian saya pulang, nyampe. Setelah nyampe, nah, langsung ibu salaman sama ibu Kapolres segala macam, sama bapak-bapak dari Polsek. Nah, terus ibu Kapolsek memberikan kabar bahwa Alvaro sudah diketemukan, namun sudah almarhum. Nah, diketemukannya di mana, Bu? Di Kali Cilele, daerah Tenjo, gitu. Nah, namun sekarang ininya masih di mana, Bu? Sekarang lagi di otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemirsa, dari penjelasan kakek Alvaro ini terlihat betapa dekatnya hubungan antara kakek dan juga cucunya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana tiap hari mengantar Alvaro ke sekolah saat masih di taman kanak-kanak. Kemudian ia juga menjelaskan saat itu anaknya juga sering meminta mainan kepada kakeknya. Nah pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana respon dari pihak sekolah, karena rumah duka korban yang berada di Gang Muhlifin 1 di RT 3 RW 10 Kebayoran ini dipenuhi kerabat dan juga warga yang datang untuk memberikan bela sungkawa kepada keluarga. Pemirsa, kalau kita ingat kembali terkait dengan kronologinya, 8 bulan lamanya keluarga mencari informasi keberadaan Alvaro. Namun justru kabar duka yang didapatkan yaitu dinyatakan Alvaro meninggal dunia. Apalagi kalau kita ingat lagi ya Jessica, pada saat awal mula kasus ini bergulir 8 bulan yang lalu, itu suasananya sedang berada di bulan Ramadan, yang mana itu biasanya dijadikan momen untuk berkumpul dengan keluarga, apalagi sama-sama menantikan Hari Raya Idul Fitri. Namun keluarga ini harus tertimpa musibah seperti ini dan juga berusaha untuk mencari di mana sang kakek mereka. Nah pemirsa, sementara itu Polres Metro Jakarta Selatan juga menyebut kini telah menangkap seorang terduga pelaku penculikan dan juga pembunuhan terhadap Alvaro Keanu Nugroho, bocah 6 tahun yang dilaporkan hilang sejak 6 Maret 2025. Nah pelaku ini ternyata adalah ayah tiri korban. Saat ini pun ayah tiri Alvaro sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk kebutuhan penyidikan. Meski begitu, polisi masih belum bisa memberikan rincian kronologi penangkapan. Kenapa? Karena permintaan keterangan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Itu dia ya beberapa hal yang perlu dicatat dari kasus ini pemirsa, di mana memang kalau misalnya kasus kejahatan terhadap anak ini terkadang bukan hanya bisa dilakukan oleh orang asing saja, tapi juga terkadang bisa terjadi di antara orang terdekat anak itu sendiri. Untuk itu memang perlu sekali ya untuk dilakukan yang namanya pengawasan dari orang terdekat kita, agar kita mengawasi tumbuh kembang anak, jangan sampai anak ini berada di tangan yang salah dan juga malah menjadi korban kekerasan. Iya, Febrian dan pemirsa, kalau kita ingat kembali terkait dengan kronologi dari kasus Alvaro yang memang dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025, saat itu ia dinyatakan hilang saat menjelang waktu maghrib. Dan kalau kita ingat kronologi, ia sempat berpamitan untuk sholat maghrib, kemudian justru ia tidak kembali sampai larut malam, dan akhirnya keluarganya harus mencari dan juga melihat dari CCTV yang terpasang di sekitar. Kemudian keluarga juga menyebarkan poster di media sosial juga dibantu, dan beberapa laporan kakek Alvaro juga menduga ini ada pria yang mengaku sebagai ayah Alvaro yang terlibat. Dan ternyata sampai saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka, yaitu dari ayah tirinya. Ayah tiri dari korbannya. Kita harapkan kasus ini bisa terungkap ya dan ada keadilan untuk Alvaro.
Pemirsa, itu dia pembahasan kita soal Alvaro yang hari ini diulas oleh warganet dan juga menjadi trending topik. Namun usai jeda, Newsline masih akan segera kembali dengan informasi terkait dengan keistimewaan yang ada di Sumatera Selatan. Kira-kira ada apa saja di sana, kita akan nantikan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.